Ya, baik Sanak BTV kembali lagi di Bengkulu Talk Show spesial hari ini langsung dari Desa Kertapati Mudik, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan tentunya masih bersama 3 orang narasumber spesial saya hari ini. Dan kami sedikit klarifikasi bahwasanya narasumber ketiga tadi adalah Bapak Arpandi selaku tokoh masyarakat Desa Kertapati. Ini mohon maaf Pak, karena awalnya memang Pak Sumardi yang hadir, namun beliau berhalangan, kemudian digantikan oleh Pak Arpandi seperti itu. Nah ini kembali lagi ke tema kita tadi, pembahasan berkenaan dengan potensi pertanian dan juga peternakan di Desa Kertapati ini. Bagaimana Anda mungkin selaku tokoh masyarakat ini sudah berapa lama tinggal di desa ini? Kemudian bagaimana melihat pemanfaatan dari potensi ini? Apakah sudah cukup maksimal potensi pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kertapati Mudik ini? Bisa digambarkan ini? Terima kasih. Jadi terutama tentang keberadaan saya, memang nenek moyang saya di sini, lahir di sini, besar di sini, bahkan sampai sekarang tuanya di sini. Iya. Nah, tidak lagi di pertanyaan Bapak tadi mengenai perkebunan dan pertanian. Jadi seingat saya di Kertapati itu sangat potensial sekali mengenai peternakan, mulai ternak besar. Dulu kerbau yang banyak, kambing, termasuk unggas. Nah, sekarang sudah jauh berubah, kurang perkembangan itu, terutama kerbau, karena ada larangan dulu tuh kan, sehingga kerbau sekarang udah nggak ada lagi. Baru dalam tempo beberapa tahun ini mulai dikembangkan sapi. Sapi itu bukan berasal dari bantuan pemerintah, bahkan milik pribadi yang punya sapi banyak itu melihara. Nah, saya melihat sendiri, nampaknya warga itu cukup antusias dan menyukai, menyenangi melihara sapi, walaupun beli orang itu ditimbangi hasil. Nah, itulah yang ada sekarang. Baik. Pun juga kambing belum pernah dapat kita terima bantuan, itu yang mudah berkembang di sini. Baik. Nah, soal bantuan dari mana, apa dari pemerintah atau dari swasta, seperti jenis unggas, nampaknya soal faktor pendukung, ya jelas cukup lumayan. Cuman fasilitas dari pemerintah itu atau bantuan itu belum ada, seperti unggas, ayam atau bebek misalnya kan. Nah itu sementara. Selama ini. Baik, baik. Mungkin ada pertanyaan yang terputus sebelum kita jeda iklan tadi ini ke Pak Ketua. Ini Pak Ketua, berkenaan dengan yang disampaikan Kades tadi, mungkin proposal sudah sering kali diajukan ini, tapi belum tembus gitu kan. Nah mungkin ke depan bisa sedikit dikomunikasikan dengan OPD terkait gitu, agar Desa Kertapati juga di Kertapati Mudik ini bisa juga mendapatkan bantuan yang sama jika memang proposalnya sudah memenuhi syarat seperti itu. Terima kasih ya. Jadi sedikit saya memberi pencerahan. Artinya begini, ini khusus provinsi, kalau kita bicara provinsi ya. Kewenangan provinsi itu untuk masuk ke desa-desa itu sangat terbatas. Artinya untuk masuk ya bantuan-bantuan ke provinsi itu, ke desa-desa itu melalui kelompok-kelompok. Kelompok apa? Kelompok tani, kelompok pemuda, atau kelompok ibu-ibu yang PKK dan lain-lain, nah gitu kan. Nah artinya proposal ya yang diajukan ini, di samping yang saya katakan tadi, nah kita juga harus tahu ini Pak Kades ya, sistem keuangan sekarang ini ya, sistem APBD sekarang ini ya, itu tidak harus menunggu program pemerintah, gitu loh. Jadi program itu boleh berasal dari masyarakat. Nah contoh itu tadi, seumpamanya di Desa Kertapati Mudik ini butuh jalan sentral produksi atau jalan usaha tani, boleh itu diajukan. Ngajunya gimana? Melalui apa? Melalui kelompok tani, termasuk bibit sapi, bibit kambing, boleh, silakan. Nah itu hanya saja itu tadi saya katakan tadi, itu kelompok tani yang betul-betul sudah terregister ya, secara administrasi sudah lengkap. Nah kemudian pengajuannya itu Pak Kades, dengan sistem keuangan sekarang ini, kalau bisa proposal itu sampai ke provinsi itu paling akhir di bulan 2 atau bulan Februari. Nah gitu. Karena sistem keuangan, sistem penganggaran itu mulai berjalan di bulan 3, bulan 4. Nah kalau proposal kita terlambat masuk, itu tidak diakomodir, tidak direspon lagi, nunggu lagi tahun depan. Nah gitu kan.
Jadi silakan. Nah, pengajuan proposal ini Pak Kades, ya, Pak Arfan selaku tokoh masyarakat, itu kalau untuk provinsi tujuannya tetap kepada yang terhormat Bapak Gubernur, gitu kan? Iya. Nah, tembusannya baru ke instansi atau ke dinas terkait. Nah, kalau umpamanya kita mengajukan tentang perkebunan ke dinas perkebunan tembusannya. Nah, tembuskan juga ke kami di DPR. Iya. Nah, gitu kan. Sehingga nanti kami akan mempertanyakan atau kami akan mengingatkan pihak-pihak TLPD bahwa di desa itu dulu ada pernah mengajukan proposal. Iya. Nah, gitu kan. Apalagi kita Itu salah satu. daerah pemilihan sini ya Pak ya kan. Daerah pemilihan Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara Oh ya, itu. nah, kebetulan memang saya daerah pemilihannya Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Bengkulu 2 ya. Iya. Ya, Bengkulu Utara, Bengkulu. Nah, yang saya sampaikan ini tadi ya bukan khusus untuk kita satu desa aja, tidak. Iya. Ini secara umum dan ini tetap akan berlaku terutama di Provinsi Bengkulu gitu kan. Mau desa apapun, mau daerah manapun boleh. Sistemnya begitu. Nah, itu kan. Iya. Jadi gitu. Baik. Baik, ini ke Pak Kades lagi. Ini silakan Pak Kades, ini bagaimana responnya atas apa yang disampaikan Pak Ketua tadi? Terima kasih kepada Pak Ketua. Insya Allah ke depan kami akan melaksanakan atau mengikuti anjuran dari Pak Ketua. Memang kami akui selama ini apa yang disampaikan Pak Ketua kemarin tadi belum sepenuhnya kami lakukan, karena mengingat selama ini kami kalau sudah ke dinas peternakan ya ke dinas peternakan, nggak bisa nggak dikasih tembusan ke pihak DPRD provinsi. Jadi insya Allah ke depan saya sampaikan dengan kelompok-kelompok tani yang ada di desa Kertapati Mudi maupun di desa Kertapati supaya bisa ditembuskan proposal ke DPRD provinsi. Ya, ya baik. Baik, ini kembali lagi nih Pak Kades, ini berbicara soal potensi. Ini apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama para petani saat ini, kemudian ya masyarakat secara umum, baik infrastruktur maupun hal-hal lain yang mungkin bisa menunjang ke depan kesejahteraan masyarakat secara umum ini Pak Kades. Ya, terima kasih sekali lagi. Yang sangat urgent yang kami butuhkan, kebetulan Pak Ketua saya sampaikan langsung, 2019 kami dilanda banjir bandang. Iya. Salah satu jembatan penghubung dari Kecamatan Pagarjati ke Kecamatan Pondok Kelapa itu hanyut Pak. Sampai dengan tahun sekarang, tahun 2022, mungkin kendala keuangan ataupun apa, sampai sekarang belum diperbaiki. Jadi itu statusnya jembatan desa jembatan atau kabupaten. Kabupaten. Ya? Kami sudah beberapa kali ke dewan, Iya. baik beberapa proposal maupun mendatangi langsung, diarahkan ke BPBD. Kami juga menyampaikan proposal ke BPBD karena menurut Kepala BPBD maklum COVID Pak. Ini lagi-lagi COVID disalahkan. Walau alam bisawab kalau masalah itu, yang jelas kami mengingat hampir 75% sentral perkebunan kami di daerah seberang. Sehingga kalau sekarang kami kalau mau panen harus putar dulu Pak ke Sekayun Pak. Ke Sekayun ke arah Talang Boseng baru masuk ke seberang. Artinya jadi, kalau dulu berapa lama jarak tempuh dan sekarang berapa lama jarak tempuh? Kalau kemarin kami 15 menit sudah sampai lokasi perkebunan. Sampai perkebunan ya. Kalau sekarang dibutuhkan waktu 2 jam ke perkebunan. Karena biasa itu muter. Mutar Pak, mutar. Ya. Hampir sama dengan ke Bengkulu. Iya. Jadi mohon supaya Pak Ketua selaku Ketua DPRD Provinsi Bengkulu supaya ikut mendorong ya. Mendorong. Iya. Pihak kabupaten, stakeholder terkait apa itu dinas pekerjaan umum atau BPBD supaya kami di tahun depan ya dibangunlah jembatan itu Pak. Ya. Karena jembatan itu satu-satunya penghubung antara Kecamatan Pagarjati ke Kecamatan Pondok Kelapa. Dan sebagian besar perkebunan warga juga ada di seberang. Sebagian besar hampir 75%. Iya. Sentra produksi pertanian, perkebunan dan peternakan juga Pak. Iya. Baik. Baik, ini ke Pak Arpandi terlebih dahulu. Ini Pak,
sejak mungkin Bapak juga informasinya juga merupakan kades selama belasan tahun di sini. Ini dari dulu mungkin apa kendala para petani ini untuk lebih maju dan berkembang sehingga menjadi memang mereka hasil pertanian mereka benar-benar bisa menunjang ekonomi seperti itu. Apa kendala sejauh ini? Iya. Kalau soal kendala sudah barang tentu masalah transportasi. Banyaknya hasil terhalang untuk mengangkat karena pasir jalan tuh susah, termasuk masalah jembatan. Iya. Nah, setelah dibangun jembatan dulu, pernah dibangun jalan aspal, begitu mudahnya masyarakat itu mengangkat hasil panennya di seberang ini dengan biaya mudah, dengan biaya murah, hasil cukup memadai. Nah, ternyata setelah banjir besar kemarin, menghanyutkan jembatan. Sekitar 2 tahun lalu kalau saya nggak salah. 2019. Banjir besar kota berapa? 2019. Iya. Makanya sekarang sangat sulitlah masyarakat Tepati itu mengenai persoalan itu. Iya. Itulah cerita Pak Haris tadi, mau ke kebun tuh mutar jauh-jauh, berapa biaya beli bensinnya, berapa makan waktunya, berapa murahnya barang sawit kami itu ditekan oleh Tauke karena jauh. Iya. Nah itu banyak hal yang artinya dengan muter itu kosnya jauh lebih besar ya betul? Nah, iya sudah benar tentu. Iya. Nah ini melanjutkan komentar Pak Haris tadi, kami sebagai masyarakat biasa kebetulan ketemu berhadapan dengan Pak Tua. Satu-satunya aku wakil rakyat tingkat satu provinsi adalah Abang Peri. Nah, mohon kiranya dapat menanggapi keluhan kami di sini itu benar-benar adanya yang kami alami sekarang ini. Iya. Betul keadaan silut. Baik. Nanti akan kita minta respon Pak Ketua atas bagaimana keluhan dari masyarakat tadi. Namun tentunya kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Sanak BTV tetap bersama kami.